Cerita kali ini tentang makam yang dipindahkan. Dulu pernah ada orang yang mindahin makam kerabatnya demi uang. Dan saat itu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Lawan kita tuh mainnya curang, makanya mereka menang. Koko gimana sih? Kan Koko sendiri nggak bisa main. Sampai jatuhin lawan. Ih, malah nyalain Koko. Kamu juga gak bisa main. Koko cuma bawa sesuatu gak? Iya, Koko cium bau sesuatu nih. Bau sambelnya Mama kan? Koko gimana sih? Ini tuh kayak bau kembang kok. Emang Koko gak nyium? Ah, gak tau lah. Koko mau mandi dulu. Kamu kenapa kunci pintu sih? Papa kan belum pulang. Aduh takut mah. Roy kayak cium bau kembang sama kemenyan orang mati. Kamu nggak nyium apa-apa? Masa sih mah? Padahal kan baunya nyengat dingin mah. Apalagi Roy punya firasat buruk. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Temenin Mama ke warung ya? Ayo. Beneran deh, saya itu paling ngeri banget kalau ada makam mau dibongkar. Apalagi sampai dipindahin. Lagian kok bisa sih ada proyek pembangunan pasar di lahan pemakaman? Kan serem. Duh, gak banget deh. Mending biarin aja. Kita aja nih ya, kalau rumah kita diusik, pasti marah kan ibu-ibu? Iya betul Bu. Iya betul tuh. Kalau saya sih nggak masalah makam nenek saya dipindahin. Kan saya dapat uang kompensasi ibu-ibu. Dan itu jumlahnya nggak sedikit loh ibu-ibu. Tetep aja ngeri Bu Yuni. Itu kan makam, bukan sembarang makam. Itu bukan hal yang sepele Bu. Halah, kalian ini gimana sih? Makam itu tempatnya orang mati. Kalau orang sudah mati ya mati aja, nggak mungkin bisa bangun lagi. Tante Yuni, sebaiknya Tante jangan pindahkan makam itu. Halah, ini lagi anak kecil so tau banget sih. Saya bakal tetap mindahin makam nenek saya. Titik. Bahaya Tante. Arwah dari jenazah itu bisa teror Tante. Ih, mulai lagi deh nih anak si Indigo, nggak jelas. Heh, dengar ya. Kamu tuh kenapa sih ikut campur terus urusan saya? Maaf Tante. Malah pergi. Sebel banget deh aku mas sama si anaknya Lani itu. Kecil-kecil sok tahu, pakai cara nasihatin aku segala lagi. Oh ini kenapa sih? Baru datang marah-marah. Iya, emangnya dia ngomong apa sih? Itu loh mas, dia berani-beraninya ngelarang aku buat mindahin makamnya nenek. Iyon. Setahu aku itu, Roy sering bantu orang. Ya, coba deh kamu dengerin kata dia. Itu jenazah nenek kamu jangan dipindahin. Aduh mas, mas Yoga ini gimana sih? Kalau kita mindahin makam itu, kita bakal dapat bayaran yang mahal mas. Jadi nggak perlu kita dengerin omongan Roy. Itu apa sih mas? Tapi kan nanti kalau terjadi sesuatu yang kita, nggak bisa. Udah deh mas. Pokoknya aku nggak peduli mas. Makam nenek harus segera aku pindahin, apapun yang terjadi. Kok jadi pada malas-malasan gini sih kerjanya? Ayo cepetan, gak selesai kan jadinya. Maaf Bu Yuni, kayaknya merinding nih Bu Yuni. Makanya kerjanya nggak bisa buru-buru. Iya apaan sih? Apa sih yang kalian takutin? Udah nggak ada apa-apa juga di sini Aduh, kayaknya merinding. Tuh kan Bu, udah ada tanda-tandanya. Kayaknya nih makam nggak mau dipindahin Bu. Iya Bu. Iya Bu. Yun, coba deh kamu pikirin lagi. Ya, masa cuma karena uang kamu mau pindahin makam nenek kamu? Iya aduh mas, gimana sih? Orang yang udah mati ya mati aja. Lagian juga dia nggak mungkin tahu kan apa yang terjadi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya segera pindahin makam nenek aku. Kalau nggak, sini uang yang tadi aku kasih. Nggak bisa Bu. Pokoknya saya kerjain Bu. Tenang aja. Pokoknya beres Bu. Ayo, jalan lagi. Gitu dong, cepetan. Iya.
Roy, kok jadi ngerasa takut gini sih? Kayak ngerasa ada yang aneh gak sih, kayak? Iya, Roy. Memang ada sesuatu ini. Oh. Tuhan, sepertinya akan terjadi sesuatu, kek. Tapi tanda apa ini? Roy, berdoa. Ada yang aneh saat makam neneknya Yuni dibongkar. Soalnya peti mati yang ada di dalam makam itu terikat rantai. Meski mulai nggak yakin kalau makam itu makam neneknya, tapi Yuni terus melanjutkan proses pembongkaran. Kok aneh gitu ya? Petinya digembus segala. Iya. Emang takut dicuri apa ya? Ya, bisa jadi. Iya, ada rantainya. Kalian ini berisik banget sih. Udah lakuin aja cepetan. Iya. Emang agak aneh sih. Seingatku dulu makam nenek nggak di rantai begini. Ini apa ini ya? Bau bunga melati. Iya, jadi wangi begini ya. Jadi ngeri. Mana wanginya kuat lagi ya? Iya, merinding gua. Pokoknya nggak ada yang berhenti tengah jalan ya. Kalau nggak, uang saya minta. Mau kalian gaji kalian saya minta lagi. Gak mau gue nih. Yaudah terusin cepetan. Iya, dikerjain. Merinding. Terusin lah. Yun, ini kamu yakin? Ini bener makam nenek kamu? Hah? Soalnya kan ini nggak ada nisannya, takutnya salah. Aku yakin mas, ini lokasinya. Udah cepetan, pokoknya kalian harus kerja cepet ya. Yaudah, itu rantainya mendingan copot aja deh biar cepet. Ambil aja rantainya tuh. Kenapa sayang? Kamu kok bikin mama kaget sih? Harusnya kuburannya nenek Yuni jangan dibongkar. Bahkan ada sesuatu yang terjadi, Mah. Kenapa aku jadi ikut merinding ya? Baru kali ini aku ngerasain perasaan yang sama. Kayak Roy masih dalam kandungan dulu. Mah? Mama? Mama kenapa? Nggak apa-apa. Kamu belum mandi kan? Udah sore loh, bau acem. Sana mandi. Iya, keras. Yun, ini tuh udah malam. Apa nggak sebaiknya besok aja kita terusin? Nggak bisa mas, pokoknya malam ini juga harus selesai. Kalian kok lama banget sih? Ini mah susah bu, udah dikerjain dulu. Dicongkel juga nggak bisa, keras bu. Kalau mau pakai alat. Iya bu, pakai alat. Nih. Saya nggak mau peduli ya. Pokoknya cepetan, malam ini harus selesai. Saya juga udah capek. Yuni, kamu tuh kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus, kasihan tukangnya. Lagian pada males sih. Terus. Tuh. Akhirnya berhasil juga. Suara apa? Kok bau kembang melati lagi ya? Nyium bau apa sih? Aku mau nyium bau apa-apa? Nah, yaudah ayo cepetan angkat petinya ke mobil jenazah ayo cepetan. Pak, tolong bantu pak. Iya. Ayo mas, bantu mas.
Pak, tulungin Pak. Berat nih. Oke, saya tulungin. Ayo, satu. Ya, angkat. Aduh, berat banget. Berat juga nih. Astagfirullahaladzim, ini jenazahnya masih utuh. Iya ya, padahal ini makam tua ya. Iya, ini harusnya udah jadi tulang belulang. Ah, udah ayo buruan cepet, angkat putihnya. Oke, dibenahin. Oke, ayo. Ini dibawa ke pemakaman kompleks sebelah kan? Iya Pak, duluan aja. Ah. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya, makasih Bang ya. Makasih Bang. Lumayan dapat proyek. Iya Bang, lumayan. Kamu ada dengar suara di belakang nggak? Iya Bang, suara apaan ya? Perasaan di belakang cuma ada peti mati. Jangan-jangan nggak ada apa-apa kok Bang. Yaudah, kita dengerin radio aja. Matiin. Itu kenapa peti mati berserakan ya? Mayat hidup! Akhirnya jenazah nenek bisa diangkat juga ya Mas. Sekarang tinggal nunggu pembayaran dari penanggung jawab pasar. Kamu tuh kenapa sih? Yang kamu pentingin selalu uang. Yalah Mas, yang namanya juga hidup, semua orang itu butuh uang. Jangan menakut ya Mas. Ya emangnya yang selama ini aku kasih ke kamu kurang uangnya? Alah, namanya juga manusia, pasti nggak ada puasnya. Gimana sih Mas? Loh itu? Kok ambulansnya di sana ya? Coba kita cek yuk. Ayo Mas. Loh ini pada kemana ya orang-orangnya? Gimana sih? Kok mobil jenazah ditinggal gitu aja? Pada kemana ya Mas ya? Ya mungkin mereka lagi buang air kecil kali ya. Suara apa itu Mas? Suara apa itu? Kucing kali. Kok mereka lama banget ya Mas ya buang air kecilnya? Hah, jangan-jangan mereka kabur lagi Mas. Ya udah gini aja. Kamu bawa mobil, biar aku aja yang bawa mobil jenazahnya ya. Ya udah, hati-hati ya Mas ya. Kamu juga hati-hati ya. Kamu kagetin aja sih. Maaf kok, ada yang mau tanya. Ini gimana sih kerjanya? Coba sini kau lihat. Oh, ini. Kok cium bau kemenyan sama kembang gak sih kok? Ya, mulai lagi deh soal bau-bauan lagi. Ya, kok nyium bau badan kamu belum mandi. Kok serius kok ini nyengat gini baunya? Gak ada. Mana sih kok? Anak-anak mama lagi pada ngapain sih? Lagi belajar ya? Mama cium bau kembang gak? Enggak. Kamu kok dari tadi nyium bau kembang sih? Berdoa aja ya, mudah-mudahan itu bukan pertanda buruk. Aneh.
pikirin. Belajar lagi ya. Ya, Mah. Dia ini tuh gini sebenarnya. Yun, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Mas. Mas, lagian itu peti kok bisa jatuh ya, Mas ya? Iya, aku sendiri juga nggak tahu sih. Aku juga bingung. Tiba-tiba mogok mobilnya. Ya udah yuk, Mas, kalau gitu kita pulang aja yuk. Ya jangan pulang dulu. Terus ini gimana petinya? Sekalipun hampir celaka, Yuni tetap nekat memindai jenazah neneknya itu. Roy jadi gelisah. Soalnya peti jenazah itu mau dipindah ke pemakaman dekat rumah kami. Loh. Kok TV-nya gini sih? Pah, TV-nya apa kresek-kresek terus? Panas itu kelamaan nyalain. Sini, main sama papa. Gantiin tuh, Koko udah pusing. Roy. Tunggu deh, kita cari bantuan ya. Ya terus kalau nggak ada orang lewat, masa kita harus nginep di sini sih, Mas, harian? Tunggu dulu. Sepi banget sih. Nggak ada yang lewat. Mana itu dia. Pak, sini, Pak. Ada apa, Pak? Saya minta bantuan, tolong angkat peti ini, Pak, ke mobil. Ya deh. Yuk, kita bantu yuk. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Yuk. 1, 2, 3. Berat banget, Pak. Iya. Isinya apa sih, Pak? Awas, Mas, pelan-pelan. Iya, ini isinya jenazah nenek istri saya. Coba lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Aduh. Tuh kan, Pak, saya bilang juga apa? Emang nggak bisa, Pak. Aduh, ngangkat kayak gitu aja nggak bisa sih. Maaf, Pak. Kami nggak bisa bantu, Pak. Yang mana, Pak? Pak. Coba sekali lagi, Pak. Pak. Pak, jangan pergi, Pak. Aduh. Gimana ini, Mas? Ya udah gini aja deh, kita telepon mobil direct aja ya. Ya udah, dari tadi kayak mikir kayak gitu. Mas. Papa tahu kamu pasti udah ngantuk. Masuk kamar. Kamu tadi habis lihat apa sih? Kok bisa tiba-tiba pingsan? Papa sama Mama kaget, tahu nggak? Tadi Ri lihat di TV ada hantu nenek-nenek yang marah, Pak. Tante Yuni udah buat kesalahan besar, Pak. Gara-gara pindahin makam itu. Ya, tapi kan Tante Yuni sendiri yang gak mau dengerin omongan kamu. Roy kan udah peringatin. Tapi dia dalam bahaya, Ma. Terus kamu mau apa lagi, Roy? Itu bukan urusan kamu. Bener kata Mama. Yang penting kan tadi udah kamu ingetin. Kamu berani nggak tidur sendiri? Atau mau ditemenin Mama? Mama temenin dia, Ma. Ya udah, Papa tidur sendiri. Istirahat ya. Lagi. Temenin. Aduh, ini peti kok berat banget sih, Pak? Iya, saya juga sama, Pak. Pak, tanggung, Pak. Itu udah deket, Pak. Udah deket. Berat. Malam gini kok. Aman. Aduh, Pak. Kenapa kita mindahin makam malam-malam gini sih, Pak? Iya, ini sebenarnya dari tadi siang, tapi tadi siang ada kendala. Duh, kenapa jadi pada ngobrol sih? Ayo cepetan kubur petinya. Ada tangan, Pak.
Mana tangannya serem banget, Pak. Alah, paling itu tangan teman Bapak sendiri. Saya nggak bohong, Bu. Bener. Iya, mungkin Bapak salah lihat kali ya. Jadi lanjut ya, biar cepat selesai. Ayo. cepetan. Loh, aku ini di mana? Hah? Makam. Pergi! Roy. Mama. Mau mimpi buruk lagi, sayang. Roy takut, Ma. Ya, tidur lagi. Sebenarnya bukan cuma Roy yang memikirkan tentang pemindahan makam itu. Saya sendiri juga nggak bisa tenang. Bukan karena tetangga saya yang keras kepala itu, tapi cemas karena kondisi Roy. Saya takut kalau Roy sampai sakit. Andi, Roy, mau berangkat sekolah? Yuk bareng sama Om yuk. Nggak usah, Om. Kita naik angkot aja. Om, lebih baik kembali peti itu ke tempat semulanya, Om. Ih, ini lagi anak kecil sok tahu banget sih. Udah sana cepetan berangkat sekolah. Tante, ngomongnya biasa-biasa aja dong. Tante nggak usah marah-marah gitu dong sama adik aku. Ayo, Ray, kita pergi. Yun, kamu nggak usah kasar gitu lah sama anak kecil. Ya, anak kecil yang selalu bikin aku kesel. Ya yaudah. Oh ya, aku nanti pulangnya agak telat ya, soalnya banyak kerjaan. Aku berangkat ya. Hati-hati ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa makamnya kebongkar begini ya? Pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Hari ini tuh aku lagi senang. Aku mau traktir kalian semua loh. Tumben banget. Lagi banyak duit ya? Kan saya habis dapat uang dari pembongkaran makam. Waduh, beneran tuh makam nenek kamu dibongkar. Tapi nggak terjadi apa-apa kan? Tapi kan kata Roy. Ngapain sih dengerin paranormal gadungan itu? Ibu-ibu kan nanti jadi kehilangan kesempatan dapat duit yang banyak kan? Kalau emang nggak percaya sama omongan Roy, terserah. Roy hanya mengingatkan, tapi nggak usah ngomong yang enggak soal anak saya. Bu ini. Iya. Kenapa? Begini, Bu. Ini ada berita, Bu. Peti mati neneknya Bu Yuni tiba-tiba keluar dengan sendirinya, Bu. Bapak itu sudah gila ya? Bapak pikir saya bakal percaya sama omongan Bapak? Saya nggak bohong. Bener ini, Bu. Saya lihat sendiri. Peti mati itu udah ada di atas. Ya udah gampang sih. Kalau keluar, ya udah tinggal kubur lagi aja. Gitu aja kok repot. Terus ah? Ya, saya permisi ya, Bu. Heran, kenapa ya warga di sini pada takut mindahin makam? Padahal kan orang mati aja. Kan mungkin bakal bisa hidup lagi kali. Gak? Gimana? Udah siap presentasenya? Oh, udah siap semuanya. Nih. Susah sih yoga. Ya, terima kasih ya. Sesi gak? Yaudah, kita cabut ya. Oke. Gak? Lu kenapa, Gak? Enggak apa-apa. Yakin lu nggak apa-apa? Bener nggak apa-apa. Yaudah, Gak. Gue cabut ya. Iya. Jangan-jangan bener yang dibilang sama Roy. Beda sama istrinya yang keras kepala. Ternyata Yoga mempercayai peringatan Roy. Dia datang ke rumah, bahkan minta saran kepada Roy. Roy lega saat Yoga mau mendengarkan dia. Kalau enggak, mungkin bakal terjadi hal yang lebih buruk. Om sebenarnya tadi di kantor hampir celaka, Roy. Emangnya apa yang terjadi, Om? Om hampir jatuh dari tangga. Iya, emang saat itu orang-orang ngiranya Om ceroboh, tapi Om
Om yakin betul kalau pada saat itu ada tangan berkuku panjang, itu yang pegang kaki Om. Om yakin itu. Jadi nenek itu beneran bergentayangan. Ya terus sekarang Roy, Om harus ngapain? Apa yang harus Om lakuin sekarang? Ya, Om khawatir kalau kejadian ini terus berlanjut. Om khawatir, Roy. Om, lebih baik bujuk istri Om buat kembaliin jenazah itu ke tempat semula. Istri Om tuh sungguh keras kepala, Roy. Sungguh keras kepala. Tapi ya coba nanti Om akan coba ngomong sama dia ya. Iya, Om. Yun. Ih, Mas kagetin aja sih. Kamu kenapa sih? Hah? Tadi aku lihat setan, Mas. Melihat setan. Roy bilang sama aku, kalau itu tuh perbuatan roh nenek yang gak terima kalau makamnya dipindahin. Aduh, apaan sih, Mas? Percaya aja sama anak indigo palsu itu. Iya, percaya nggak percaya, Yun. Tapi tadi aku tuh ngelihat tangan keriput pegang kaki aku. Dan aku khawatir kalau ini terus berlanjut, kejadian terus. Aduh, udah deh, Mas, kamu jangan berlebihan kayak gitu deh. Yun, dengerin aku. Lebih baik sekarang kita pindahin jenazah nenek itu ke tempat yang semula, ya? Udah deh, Mas. Apaan sih, Mas? Pokoknya aku nggak mau mindahin makam nenek ke tempat yang lama. Titik. Ya? Asem banget ya Bu Yuni dah. Udah tahu peti matinya punya dia. Gue suruh nguburin. Mana berat lagi nih peti mati. Ini nih nasib penjaga makam begini. Lah ini kenapa mendadak auranya begini ya? Setan! 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 Aduh. Bantu ya? Rawonnya tadi kayaknya keasinan deh. Kayaknya yang masaknya pengen nikah juga. Kalau rawon nggak masalah. Yang bikin masalah itu dananan rias pengantinnya. Yang bikin nggak manglingin. Yun, mending kita balikin aja ya makam nenek kamu ke tempat semula ya. Mas, bisa nggak sih nggak bahas masalah makam terus-terusan? Capek aku dengernya, bete tau gak sih? Bukannya gitu, tapi aku gimana ya, aku tuh rasa ada firasat nggak enak aja. Kalau kita pindahin makam, aku tuh takutnya kita tuh kena kutukan. Alah, Mas itu udah kemakan omongan Roy. Jadinya mikirnya enggak kan jadinya. Enggak bukannya gitu Yun, tapi tuh aku ngerasa kalau kita terus-terusan begini, kita udahlah Mas. Lagian jenazah itu nggak mungkin bisa dibalikin lagi. Kan aku udah terima uangnya. Ya nanti aku ganti uangnya. Kita balikin semuanya. Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Ih, capek aku berdebat sama kamu, mendingan aku jalan-jalan aja pergi shopping. Roy, Andi, kalian ini pulang sekolah bukannya pulang dulu makan main langsung keluar main aja. Maaf, Mah. Soalnya tadi Roy sama Ko Andi gak lapar, Mah. Sakit perut baru tau rasa kalian. Bener loh Bu, suami saya tuh lihat sendiri peti mati itu. Yang serem yang lagi tuh, di dalam peti itu ada nenek tua. Rambutnya panjang. Ih, ngeri. Amit-amit cambang bayi, jangan sampai kita keluar malam deh. Nanti kita lihat gituan. Maaf Bu, emang itu benar ada peti mati yang meneror warga? Bener Bu Lani, suami saya tuh lihat sendiri dengan mata kepalanya. Nah, maksud Ibu itu apa? Nah, ini nih biang keroknya yang bikin komplek kita jadi horor. Ya, Bu? Iya, maksud Ibu tuh apa? Dan sembarangan ngomong ya.
Pasti kamu kan yang udah cuci otak warga di sini buat nuduh-nuduh aku. Iya kan? Aku kamu. Bu Yuni, jangan sembarangan ngomong ya. Anak saya nggak pernah pengaruhin orang-orang. Ayo pulang. Teror peti jenazah itu bikin warga perumahan resah. Mereka nggak bisa tenang, tapi Yuni bersikeras nggak mau kembalikan peti jenazah itu ke semula. Roy sudah beberapa kali kasih peringatan, tapi malah dikata-katain sama Yuni. Padahal apa yang dikatakan Roy biasanya menjadi kenyataan. Senang bisa bekerja sama dengan Anda, Pak Yoga. Saya juga, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak ya. Mari. Mari. Ya. Ini lukisan kenapa sih? Gak, lu kenapa gak? Kayak habis ngeliat setan gitu lu? Gua habis ngeliat setan. Di lukisan ini, gua liat di sini. Mana? Nggak ada, itu lukisan dari tadi kayak gitu aja kok. Mending lu istirahat. Lu ingat, soalnya ntar kita masih ada meeting lagi sama klien. Bagus-bagus banget ya. Sampai bingung mau pilih yang mana. Nah, ini kayaknya lucu nih. Cocok buat aku. Coba ah. Pasti cantik kalau pakai ini. Apa, Bu? Nggak ada apa-apa, Mbak. Ibu boleh coba bajunya di ruang ganti aja? Iya, makasih. Aku coba dulu bajunya. Rambut siapa sih ini? Pasti butik ini nggak terawat deh. Banyak rambut lagi segala Apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Nggak ada apa-apa, Mbak. Aneh. Tante kenapa? Tante pasti mulai ngerasain diteror kan? Lebih baik Tante balikin peti jenazah itu. Ini lagi anak kecil. So tau banget sih kamu. Enggak, pokoknya aku nggak ngerasain apa-apa ya. Maaf Tante, Roy itu bukan sok tahu. Tapi jangan sampai penderian Tante buat orang lain kena akibatnya juga, Tante. Anak kecil, kamu jangan sok tahu ya. Dan jangan pernah ikut campur urusan aku. Ngerti kamu? Tante! Kasihan sama Om Yoga, Tante! Aduh, mana sih tuh anak? Roy! Dari mana aja kamu? Nggak tahu nih sekarang udah mau malam. Pergi nggak pakai pamit. Pasti kamu dari rumah Bu Yuni kan? Iya, Pak. Maafin Roy ya, Pak. Roy tadi buru-buru sampai gak sempet pamit. Roy,
Mama bukannya nggak dukung kamu nolong orang, tapi Bu Yuni itu nggak mau ditolong, Roy. Iya, tadi Mama juga bilang. Katanya kamu udah berulang kali ngasih tahu dia. Bukannya didengerin, tapi dia malah ngata-ngatain kamu. Tapi lebih penting keselamatan Tante Yuni sama Om Yoga, Pak. Mah. Udahlah, sekarang kamu mandi, Gi. Udah mau malam. Buruan Iya, bawa Ma. asam kamu. Iya, Pak. Begitulah sikap Roy, walaupun sering diejek dan diremehkan. Dia nggak pernah masukin semuanya ke dalam hati. Saya dan papanya Roy bangga sama sikap dia itu. Tapi juga sangat khawatir. Soalnya Roy sering nekat demi membantu orang lain. Udah diisi semua soal esanya? Udah kok. Coba sini aku cek. Kenapa sih, Roy? Kok pukul-pukul? Tadi ada nyamuk kok. Oh, yaudah deh, aku ambil obat nyamuk ya. Roy. Di halaman selanjutnya itu ya. Oh, ada hal buruk terjadi ini. Oh, Papi. Loh. Ya ampun. Kok bisa jatuh sih, Pak? Ma, tolong kursi rodanya. Ayo. Udah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Jatuh. Roy. Roy. Tolong Roy. Tolong Roy. Wah! Siapa kamu? Pergi! Pergi! Siapa kamu? Pergi! Mama kamu! Pergi! Mama tolong! Roy. Roy, kamu. Roy. Siram pakai air doa. Siram. Panas! Oh. Roy. Pergi! Roy. Pergi! Pergi! Sayang, Kamu nggak apa-apa, sayang? arwah jahat apa itu tadi yang mencoba mengganggu kita, Roy? Arwah itu, sepertinya arwah nenek itu. Kayaknya Tante Yuni salah pindahin makam. Dan arwah nenek itu marah. Yang dipindahin bukan neneknya Tante Yuni. Kita sekarang ke rumah Tante Yuni apa, Ma? Apa yang terjadi pada malam itu bikin kita semua panik. Untungnya arwah jahat itu bisa diusir. Kalau enggak tahu apa yang terjadi sama Roy. Meski nyaris celaka, Roy tetap mengkhawatirkan Yuni. Roy makin cemas karena dia sadar arwah jahat itu sangat berbahaya. Nyawa Yuni dan Yoga bisa juga terancam. Wah, Mas Yoga pulangnya malam banget lagi. Kok ada suara air ya? Apa aku lupa ya matiin kerannya tadi habis mandi? Gak ada apa-apa ternyata. Cuma kerannya aja kali yang rusak. Pokoknya aku gak boleh kemakan omongannya si Roy.
lagi sih? Apa rusak semua ya? Tapi kok barengan kayak begitu? Pokoknya aku harus telepon Mas Yoga biar dia pulang cepet. Halo, Mas? Mas Yoga? Aduh, ini apa lagi? Coba pakai cara mati lampu segala lagi. Permisi. Bulani? Pak Yoga. Ada apa ya? Biar Roy aja ya menjelaskan semuanya. Om. Tante Yuni salah pindahin makam, Om. Yang dipindahin bukan neneknya. Tante Yuni sekarang dalam bahaya, Om. Yun? Yun? Yuni? Yuni, buka pintunya, Yun! Yuni, buka pintunya! Iya, itu orang nenek itu. Nenek yang makamnya dipindahin. Yuni, buka pintunya, Yun! Yun! Yuni! Yun! Yun, Roy, ini kenapa istri Om? Om, tolong ambilin tali, Om. Buat apa, Roy? Salah satu-satunya kita harus ikat Tante Yuni. Iya, sebentar. Pak, tolong, Pak. Iya. Lepasin! Tenang. Sadar ya. Sadar. Lepasin! Tolong pegang tangannya. Lepasin aku, lepasin! Roy, ini sebenarnya apa yang terjadi, Roy, sama istri Om? Apa yang terjadi, Roy? Tante Yuni, kesurupan arwah nenek yang makamnya dipindahin, Om. Lepasin aku! Kamu ngapain sih? Bahaya. Enggak, Mar, udah kan baik-baik aja. Roy, harus bantuin Tante Yuni. Mau apa kamu? Sulasi, keluar kamu! Sulasi, keluar kamu! Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa malam begini ke rumah saya? Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu dan bertaubat. Iya betul. Pergi dari sini. Pergi. Kalian bisa mengusir saya dari kampung ini. Tapi saya bisa pastikan kampung ini akan bertambah miskin dan tidak ada keturunan di kampung ini. Aduh. Weh, jangan lari. Kejar. Cepetan, kunci. Yuk, sekarang kita kuburin. Ayo.
Rupanya arwah nenek ini semasa hidupnya dia adalah dukun jahat, Om. Dia marah, gak cuma karena makamnya dipindahin, tapi juga karena rantai dan gemboknya dilepas. Ya terus sekarang Om harus bagaimana, Roy? Apa yang harus Om lakuin untuk nyelamatin istri Om? Om Yoga, Om harus mengambil senggam tanah kuburan yang di makam nenek itu, Om. Malam itu Yoga diantar papanya Roy ke tempat pemakaman nenek itu dikubur. Ternyata nggak gampang mereka ambil segenggam tanah itu. Banyak penampakan berusaha menghalangin mereka. Pak, itu apa Pak ya? Itu pasti arwah jahat yang mau mengganggu usaha kita. Kita pilih Pak, kita pilih. Nggak boleh. Kita harus cepat temukan tanah kuburan nenek itu. Ambil tanahnya. Udah Pak. Ayo Pak. Kok Papa belum pulang juga ya sama Om Yoga ya? Roy pergi! Apa sayang? Yuni! Lepasin aku! Iya Roy, sebentar. Tolong bantu Pak, tolong pegang. Om, banggarin tangannya, Om. Iya. Tolong bantu saya Pak. Kita sekarang kembalikan tanah kuburan yang sudah kita ambil. Iya Pak. Ayo. Mah, Tante Yuni udah sadar, Mah. Roy, Tante minta maaf ya sama kamu. Tante udah gak percaya sama kamu. Bahkan Tante udah sempet ngina kamu. Bu Lani, saya juga bener-bener minta maaf sama ibu ya. Gak apa-apa Bu. Yang udah terjadi biar aja terjadi. Biar ini jadi pembelajaran kita bersama. Besoknya Yuni kembalikan semua uangnya ke pengelola pasar. Tetangga saya itu menolak memindahkan jenazah neneknya dari pemakaman. Peti jenazah nenek dukun itu dibersihkan dengan air suci
dari Papi lalu dibakar. Sejak itu gak ada gangguan lagi dari arwah dukun nenek itu. Bagusnya lagi sikap Yuni juga berubah. Dia gak lagi sinis dan merendahkan Roy.